Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, masih di Islam Tinda. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah yang sabar ya bun, anak itu rezeki loh. Masya Allah. Bu, masih percaya kan bu, anak itu rezeki bu? Percaya dong, makanya kita dikasih sehat, mungkin itu karena doa anak-anak kita, Masya Allah. Baik Bu, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, jamaah yang ada di rumah juga. Nah, saya pengen ngasih video ini yang menarik banget, aku sih ketawa-ketawa nontonnya. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Mana? Dek, tuh gajah dek, dek gajah. Asup teh kata mas sabari make duit dek. Mau naik esma tuh di imah, ya Allah. Gusti no agung dek, atuh dek tuh gajah. Dek, sadar dek, aing ya Allah. Dah. Baba nu neangan duit nah manin nu teler. Nah manin nu capek dek. Dek atuh dek, Allah Gusti nu agung aing mah. Ya Allah, aku ngakak itu, ketawa gak berhenti-berhenti. Itu kalau misalnya kan itu ngomongnya pakai bahasa Sunda tuh bapaknya. Dek bangun dek, ini nyari duit tuh gak gampang, udah sampai tuh ya. Lihat-lihat binatang kan harusnya anaknya malah tidur ya Allah. Bu, memang ya namanya anak itu ya, suka apa ya, menguji kesabaran kita, setuju gak Bu? Kita lanjutkan pembahasan kita, selanjutnya saya mau ke Ustazah Siva nih. Ustazah Siva, mohon izin nih aku pengen nanya nih Ustazah. Nah kita kan kalau misalnya sebagai orang tua ya, ngadepin anak yang ngambek karena anak itu gak ketebak. Hari ini pengen apa, nanti bulan depan pengen apa lagi gitu ya. Nah kalau misalnya nih ya, kita cara minta maafnya kalau aku nih kemarin anakku marah misalnya pengen dibeliin sesuatu. Tapi aku gak mau beliin itu, misalnya gadget karena aku takut anakku nonton terus. Aku ajakin liburan aja, dia tetap marah sama aku. Nah gimana ya caranya dalam Islam agar orang tua itu bisa minta maaf kepada anaknya dengan tulus gitu. Nah ini mohon penjelasan. Kebanyakan kita gengsi ya. Iya kita gengsi gitu. Nah silakan Ustazah. Baik, izin para guru saya baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, ibu-ibu sekalian, para ibu, para bapak, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya anak pasti mereka sering ngambek. Jangankan anak, bini sering ngambek, laki sering ngambek. Siapapun yang hidup bareng-bareng satu atap dengan kita pasti ada saja gesekannya, ada saja pertengkarannya, apalagi jika itu orang tua terhadap anak. Selama ini kalau anak punya salah, dia dituntut untuk minta maaf sama kita, minta maaf sama orang tua. Minta maaf dulu. Ayo perbaiki hubungan. Tapi jarang orang tua yang mau legowo hatinya, kemudian mau melawan gengsinya untuk minta maaf sama anak dulu terlebih dahulu. Jarang itu. Gengsi atas nama gengsi. Nggak mau masa orang tua minta maaf sama anak. Padahal orang yang meminta maaf terlebih dahulu bukan berarti dia lebih hina. Tetapi orang yang meminta maaf terlebih dahulu berarti dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nggak salah, tapi kalau kita minta maaf duluan, khudil afwa, maafin, minta maaf duluan, insya Allah kita paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pengen ngelihat contoh uswah terbaik ya Rasul, bukan siapapun. Ya, Rasul itu adalah orang tua yang seringkali nggak pernah malu minta maaf duluan. Rasul punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, anak yang paling Rasul cintai. Satu ketika Fatimah disuruh sama Ali, coba datang ke Rasul. Rasul baru menang perang, punya tawanan perang para budak, insya Allah itu bisa bantu para budaknya di rumah kita, meringankan beban. Fatimah, datang Fatimah, begitu mau nyamperin Rasul uculuk rame orang. Tapi Rasul tidak mengutamakan anaknya, Rasul mengutamakan hak-hak yang lain dulu. Sampai Fatimah bilang, aduh aku nggak dihiraukan sama ayahku, udah deh pulang aja. Padahal Rasul ngeliat, cuman Rasul bersikap adil untuk mengutamakan yang lain yang datang lebih dahulu. Sampai Fatimah pulang ke rumah, beliau nangis, Rasul tadi nggak ngelihat aku, kayaknya deh sibuk banget. Seketika datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, ya benati, wahai putriku, maafkan diriku, wahai putriku, maafkan ayahmu ini tadi bukannya hirau, tapi memang banyak orang-orang yang harus aku penuhi haknya terlebih dahulu. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Bahkan, Bu, Allah saja maha pemaaf.
maka kita juga harus rajin meminta maaf dan memberi maaf kepada anak-anak kita. Maafin ya nak, lihat waktunya, lihat caranya, lihat ketepatannya. Maafin ya nak, ibu juga manusia, ayah juga manusia. Makanya jangan lupa kita dawamin doa tiap habis sholat. Ini doa diajarin sama Rasul khususnya di bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biar apa? Biar jadi muhasabah kalau Allah saja maha pemaaf, insya Allah. Kita juga manusia nggak malu maaf-maaf. Masya Allah. Bahkan sama anak sendiri ya. Bahkan sama anak sendiri. Kita berani minta maaf sama orang lain kalau salah, tapi sama anak sendiri suka gengsi. Lu gengsi. Masya Allah. Ustazah terima kasih. Terima kasih Masya Bang Mikdad, Allah. sama-sama. Ini pengingat buat kita semua nih. Bu. Pak. Bu, kalau misalnya marah sama anak Bu, lebih sering diucapin atau dalam hati dipendem Bu? Dalam hati. Dalam hati. Waduh, mungkin ibu-ibu gitu semua kali ya. Nah, tapi katanya bahaya juga Bu, takutnya. Tapi kita harus mudah-mudahan doanya yang baik-baik ya dalam hatinya. Karena kadang ada juga nih, aku kalau misalnya ngeliat gitu ya, atau mungkin kadang juga nauzubillah keceplosan gitu ya. Jangan keluar rumah, udah sore, nanti diculik loh. Nah, itu kan takutnya gitu ya. Namanya orang tua katanya diijabahkan doa sama anaknya. Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Nah, makanya bener nggak sih kalau misalnya kita lagi emosi diucapin itu bisa diijabah sama Allah? Langsung aja kita tanya sama Habib Usman, gimana nih Habib? Bib, gimana Bib kalau misalnya lagi emosi? Kita kan gak bisa mengendalikan apa yang kita omongin ya sama anak. Dikendalikan. Awas ya, nanti kok kecelakaan. Aduh, itu yang ditakutin Bib. Gak boleh. Itu diijabah atau nanti malah berbalik sama orang tuanya Bib? Diijabah. Astagfirullahaladzim. Bib tolong jelasin lebih Hanya detail deh hati-hati Bib. jadi orang tua. Aduh, Orang tua harus tahu diri. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ridallah fi ridha walidain, ubagdullah bagdu walidain, sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya orang tua. Bencinya Allah terletak pada bencinya orang tua. Murkanya Allah terletak daripada murkanya orang tua. Diceritakan dalam sebuah kisah, ada dua bayi yang bisa berbicara. Kita kan tahu bayi itu adalah Isa bin Maryam atau Isa bintu Maryam, ya kan? Kita paham itu. Tapi ada lagi satu bayi yang bisa berbicara. Udah tahu ceritanya Bu? Belum. Nonton di rumah udah tahu ceritanya? Belum. Udah, kalau udah tahu udah selesai. Belum. Kan saya jawab belum semua Bib. Belum. Jadi ada cerita bahwasanya ada seorang yang ahli ibadah. Dia sholat sunnah yang bernama siapa namanya? Juraij. Juraij itu sholat sunnah. Ibunya manggil. Tapi dia tetap sholat sunnah lagi. Dia tahu ibunya manggil, dia sholat sunnah lagi. Akhirnya ibunya sumpah serapah. Kamu nggak akan mati sebelum dilihat oleh wanita tunasusila. Apa yang terjadi? Ternyata ada wanita, di sana ada pengembala di dekat rumahnya atau pengembala di daerah rumahnya itu berzinah. Ketika berzinah, maka melahirkan anak perempuan itu. Perempuan ini ditanya sama raja, anak siapa ini? Anaknya Juraij, dia bilang. Maka Juraij itu tempatnya dihancurin dengan kampak, diratakan tempatnya. Ketika selesai diratakan, Juraij dia angkat, diikat lehernya tangannya, dan wanita tunasusila itu melihatin. Juraij tertawa senyum. Ini sumpah dari ibunya. Kamu gak akan meninggal sebelum dipertontonkan oleh wanita tersebut. Juraij tersenyum, tertawa malahan, tabas sama dia. Akhirnya sampailah di tempat raja tersebut. Ditanya sama raja, dan perempuan itu ditanya, siapa yang berzina dengan kamu? Juraij, ya kan? Maka Juraij bilang, mana anaknya? Saya boleh lihat. Akhirnya anaknya dikeluarkan. Ini adalah anaknya, masih bayi, usianya kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Baru masih merah bayinya, ya kan? Masih 2 bulan atau 1 bulan 2 bulan. Wahai anak, siapakah bapakmu? Bapakku adalah pengembala, bukan kamu ya Juraij. Bisa berbicara ini anak. Berarti intinya adalah apa? Intinya bahwasanya ingat, kita jadi manusia, jadi orang tua, jangan sumpah serapah. Jangan sumpah serapah. Juraij ditanya, kenapa engkau senyum tadi waktu diangkat bertemu dengan wanita-wanita tersebut? Karena orang tuaku menyumpahiku. Raja ini bilang apa? Aku bisa buat tempat kamu dengan emas semuanya, atau dengan perak semuanya. Apa jawaban Juraij? Tidak, bangunin aku seperti semula lagi. Oleh karena itu, orang tua nggak boleh nyumpahin anaknya. Jangan kamu berkata-kata, saya sumpahin kamu biar pendek umur, jadi pendek umur. Saya sumpahin kamu biar miskin, jadi miskin anak tersebut. Saya sumpahin kamu kecelakaan anak tersebut. Maka hati-hatilah jadi orang tua. Kalau nyumpahin kamu panjang umur, jadi anak yang soleh-soleha, rizkinya banyak, itu baru orang tua hebat. Itu baru keren. Hebat itu orang tua. Keren itu ya.
Kisahnya imam besar Masjidil Haram. Gimana tuh Ustadz? Imam Arsudais, dia sumpahin anaknya, kau jadi imam besar Masjidil Haram. Tapi namanya di dalam kehidupan ya kadang kita namanya manusia ada juga hilafnya ya Bu. Wajar namanya manusia. Tapi sekarang kan kita belajar sama-sama nih di Islam itu Indah sama guru-guru kita dikasih tahu nih, Masya Allah. Nah selanjutnya juga nih ngomongin ngurusin anak. Ya Allah emang gak ada habisnya ya. Susah-susah gampang. Nih ya kan namanya pergaulan Ustadz. Ya. Ada juga yang makin gede itu makin banyak gitu ya yang dialaminya. Anak misalnya kalau marah, udah pokoknya aku mau minggat dari rumah. Aku gak mau lagi. Terus orang tuanya juga emosi, udah kamu keluar aja, aku nggak mau urus kamu lagi, cari uang sendiri. Nah anak itu akhirnya hidup bebas loh di tengah kerasnya ibu kota. Nah gimana nih caranya supaya kita nih sebagai orang tua, apakah boleh dibiarin kayak gitu hidup bebas atau misalnya harus apa nih orang tuanya? Tidak bisa. Allahu Akbar, silakan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kepada semua orang tua dimanapun berada, anak itu amanah dari Allah dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka kepada orang tua dimanapun berada, jangan pernah mengusir anak. Jangan. Karena bagaimanapun anak tetap amanah yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jangan. Ketika anak berzina disebabkan karena orang tuanya menghalangi pernikahannya, maka dosa zinanya ditanggung juga sama orang tuanya. Karena banyak orang tua banyak anak minggat karena tidak dapat restu dari orang tua, sehingga anaknya kawin lari. Yang kasihan penghulunya. Ikut lari dong Ustadz, kejar. Jangan. Janganlah diganggu. Mohon maaf. Yang kedua, ketahuilah, mohon maaf, anak itu, betul tadi kata ibu yang nanya, itu rezeki buat orang tua. Doanya, harapannya, bahkan ada 3 tanggung jawab kita kan sebagai orang tua. 1, menafkahi. 2, 3. Menafkahi. Yang kedua, mendidik. 2, 3. Mendidik. Yang ketiga adalah yakni melindungi anak. Kalau membiarkan anak keluar, waduh itu PR. Kebayang nggak Nabiullah Ibrahim alaihissalam tinggalnya di Palestina, Nabi Ismail tinggalnya di Mekah. Tetap ada pemantauan, datang lihat anaknya, nasihatin anak. Ibu, Bu, nanti kelak di surga kita akan ketemu sama anak juga. Amin ya Allah ya Mau Rabbal ketemu anak di surga? Matilah dulu. Kan tidak bisa masuk surga kalau tidak Oh mati. iya ya, tapi jangan sekarang juga, belum siap. Ya Allah, jadi kita juga ya harus tetap mengontrol gitu ya. Hati-hati ya. Ya. Baik, Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih ya, Masya Allah. Kalau Ustadz Maulana memang gak pernah habis ya, karena belajar dari pengalaman juga, Masya Allah. Baik, kalau gitu Masya Allah. Bu, Pak, ini Pak ternyata banyak banget nih yang mau bertanya. Tuh, jamaah yang ada di rumah tuh. Ini dari tadi nih sosial media Islam itu Indah dipenuhi sama pertanyaan. Nah kita kasih kesempatan dulu ya buat yang ada di rumah ya. Baik kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tuh. Ada pertanyaan dari @Maya Nur Cahaya. Masya Allah namanya bagus banget nih dari Instagram nih, kita bacain yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah. Begini nih Pak Ustadz Ustazah, saya merasa saya tuh jadi beban orang tua. Saya menjadi penyebab orang tua mungkin ya, saya malah kekurangan rezeki karena saya bukan malah banyak rezeki. Kalau seperti itu, bagaimana? Apakah memang anak bisa jadi penghambat rezeki orang tua juga? Nah, ini mungkin akan dijawab langsung nih melalui tausiah oleh Ustazah Sifa. Ustazah Sifa, silakan. Terima kasih Bang Mikdad, Ustadz Maulana, Bip Usman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ibu, Bu, masih semangat? Masih suka nyumpahin anak? Enggak. Suka nyumpahin suami? Enggak. Sebagaimana tadi guru-guru kita sampaikan, yang keluar dari lisan kita harus yang baik-baik. Buat suami yang baik, buat anak yang baik. Kenapa?
Karena doa seorang ibu kepada anaknya, doa ayah kepada anaknya, kaddu'ai Rasul ala ummati, sebagaimana doa Rasul kepada umatnya mustajab. Ngomong sembarangan jadi doa, ngomong sungguh-sungguh jadi doa. Maka doanya yang baik-baik, termasuk menjaga hati dan perasaan anak. Dari pertanyaan tadi yang kita saksikan, ini curhat. Saya punya orang tua tapi saya dianggap anak penghambat rizki. Kalau bahasa kitanya mungkin anak pembawa sial. Maka kalau ada anak, dia disebut anak haram yang dosa orang tuanya, yang dosa tetangganya. Kenapa? Karena Rasul bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirin dalam keadaan suci baik. Gak ada istilah anak haram. Yang haram perbuatan emak bapaknya. Betul ya Bu ya? Setiap anak tidak punya kesalahan sedikit pun, bisa jadi karena orang tuanya yang berbuat salah. Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'alim mengatakan ada 3 yang menghambat rizki. Jadi kalau rizki kita seret, jangan nyalahin anak. Gara-gara punya anak kebanyakan nih, susah, sekolahnya mahal, uang makannya mahal. Tidak. Bisa jadi karena kesalahan dari diri kita sendiri. Satu, kata Syekh Az-Zarnuji, orang yang rizkinya terhambat bisa jadi karena sering tidur ba'da subuh. Bu, enak apa enggak tidur habis subuh? Enak ya? Itu penghambat Sini nggak ada rizki. Ustazah. Oh, enggak Orang acaranya pada subuh. Pada subuh semua ya. Tidur. Asal jangan, abis ini jangan pada tidur aja Bu ya. Tidur setelah subuh penghambat rizki. Yang kedua adalah kasratun naum, banyak tidur, dengerin ceramah tidur, baca Quran Di sini tidur. nggak ada ibu-ibu di sini mah melek semua, semangat Pokoknya semua. kalau ada yang tidur, saya teriakin. Yang ketiga, Kadang-kadang yang kameramen juga tidur dia sambil lihat. sini kameramennya nggak ada yang tidur. Ada yang tidur Ya ya. Allah. Waktu di studio sebelah. Oh, itu yang sering pada tidur ya. Yang ketiga Ketiga adalah karena sering berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah min Jadi dzalik. salahin diri kita dulu, jangan. Baik, kita harus muhasabah dulu ya. Betul, Masya betul, Allah. Ustaz. Ustazah, terima kasih. Sama-sama, Masya Bang Allah. Kita banyak banget yang didapat nih di pagi hari ini. Masya Allah. Baik jamaah, setelah ini kita akan lanjut lagi membacakan pertanyaan juga dari jamaah dan jamaah yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.